Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi waswabihi wa mawalah amma ba'. Dalam beberapa menit ke depan, aku Alvina akan menyampaikan sebuah kajian Islam yang berjudul Halalkah monetize YouTube? Nah, di video ini aku mengambil beberapa sumber referensi. Yang pertama dari buku ini yang berjudul Konten Dakwah Era Digital, Dakwah Moderat yang ditulis oleh Abdul Syukur dan Agus Hermanto. Lalu buku kedua dari buku ini yang berjudul Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3 yang ditulis oleh Ustadz Oni Syaroni. Namun karena suatu halangan jadi belum sempat untuk di-print. Dan beberapa sumber lainnya seperti jurnal, artikel, dan video YouTube. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang ini kita udah ada di era digital yang dimana semua kegiatannya tuh bisa dilakuin dengan cara yang lebih canggih. Karena secara umum, era digital itu adalah suatu masa yang sudah mengalami perkembangan dari segala aspek kehidupan menjadi serba digital. Seperti contohnya saat kita pesan makanan lewat online, lalu kita pesen tiket pesawat lewat online, dan pembayaran tagihan juga bisa via online. Nah, perkembangan era digital itu akan terus berjalan tanpa bisa kita hentikan. Jadi sebenarnya itu masyarakat kita sendiri yang menuntut dan meminta agar segala sesuatunya itu menjadi lebih praktis dan efisien. Lalu kalian udah nggak asing pastinya sama yang namanya konten kreator. Konten kreator adalah seorang yang berprofesi membuat konten. Kontennya juga bisa bertujuan untuk promosi sebuah bisnis. Konten yang dihasilkan itu bisa dalam bentuk artikel, video, e-book, infografis, foto, dan lain sebagainya. Dan konten tersebut biasanya diposting di beberapa sosial media, seperti contohnya blog, email, Instagram, TikTok yang lagi happening saat ini, dan juga YouTube. Di era saat ini, konten kreator sudah jadi sebuah pekerjaan teman-teman. Jadi, semua kreator itu bisa memonetize hasil karya-karya mereka. Apalagi YouTuber nih, ringan tapi returnya menjanjikan. Tapi pernah nggak sih kalian mikir tentang halal nggak ya memonetize YouTube itu? Jadi sebelum YouTuber meng-adsense-kan YouTube-nya, terdapat akad atau persetujuan di awal, yang dimana merujuk pada konsep sirkoh abdan. Maka, akad yang terjadi di antara YouTuber dengan Google AdSense merupakan akad yang berbentuk kerjasama mengiklankan suatu produk. Sirkoh abdan sendiri adalah suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang dimana untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama dan upah kerjanya dibagi di antara mereka semua sesuai dengan persyaratannya yang disepakati bersama. Akun YouTube dan media sosial lainnya adalah alat atau wasilah, sedangkan hukum memanfaatkannya tergantung pada penggunanya. Berprofesi sebagai YouTuber bisa jadi tergolong aktivitas yang mulia dan menuai pahala jika konten yang disebarkan ke sosial media berupa sesuatu yang positif. Namun, profesi YouTube juga bisa menjadi terlarang atau haram jika kontennya disebarkan ke media sosial berupa hal-hal yang negatif. Gak hanya itu aja, ada beberapa aspek yang menjadi syarat menentukan apakah memonetize YouTube tersebut halal atau haram. Yang pertama, dari konten video yang dimana harus legal serta tidak memuat konten yang bertentangan dengan nilai keislaman dan hal-hal yang tidak mendidik. Karena salah satu kriteria jasa yang diperjualbelikan itu harus halal dan bernilai atau mubah mutogowam. Jadi kalau nggak ada kriteria itu maka nggak bisa disebut transaksi. Kedua, produk dan konten dari video atau iklan yang ditayangkan di dalam video harus halal dan legal karena dipubliskannya melalui video YouTuber. Oleh karena itu, YouTuber hanya dapat menyaring produk dan konten iklan yang sesuai dengan kriteria tersebut. Misalnya, fitur filtering iklan di AdSense YouTube yang dapat memungkinkan iklan tidak halal itu tidak ditampilkan di video YouTuber. YouTuber juga bisa memastikan nih bahwa pengunjung YouTube-nya tidak terkena iklan-iklan yang rejittering dari produk-produk yang nggak halal.
Yang ketiga, adanya kejelasan antara hak dan kewajiban para pihak. YouTuber sebagai penjual jasa dengan perusahaan sebagai pembeli jasanya yang dilakukan sesuai kesepakatan. Misalnya, kalau fee yang diperoleh YouTuber gak didasarkan pada jumlah yang mengunjungi tayangan video iklan dari perusahaan tersebut, maka transaksi antara YouTube dan YouTuber dikategorikan sebagai jual beli jasa pemasaran, yang dimana jasa pemasaran produk tersebut dalam bentuk iklan di video YouTuber. Tapi kalau fee yang didapatkan YouTuber tidak didasarkan pada jumlah yang mengunjungi tayangan iklannya, maka bisa dikategorikan sebagai jualah atau fee, atau kasarannya reward lah ya, yang dimana telah tertera dalam perjanjian sebagai referensi transaksi jual beli tersebut. Jadi transaksi Google AdSense seperti itu termasuk dalam hukum transaksi jualah, yang dimana terdapat janji untuk memberikan imbalan atau fee atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Karena terdapat fatwa MUI pada nomor 24 tahun 2017 juga mengeluarkan beberapa poin ketentuan hukum bagi penggiat sosial. Ada 5 poin nih. Yang pertama, haram hukumnya memproduksi atau menyebarkan konten atau informasi tentang hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying, dan ujaran kebencian. Yang kedua, mencari-cari informasi tentang aib, gosip, atau kejelekan orang lain, kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syariah. Yang ketiga, haram hukumnya memproduksi atau menyebarkan konten atau informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan untuk menyembunyikan kebenaran. Yang keempat, haram hukumnya menyebar konten yang bersifat pribadi ke khalayak lain, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke ranah publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat. Yang kelima, haram hukumnya melakukan aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyedia informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Nah, jadi poinnya di sini adalah sesuatu itu akan dianggap haram jika terdapat unsur yang negatif seperti kemungkaran, kebohongan, hate speech, dan lain sebagainya. Namun, akan dianggap halal jika terdapat unsur-unsur atau hal yang positif, yang makruf, mencegah kemungkaran, dan lain sebagainya. Seperti pada Quran Surah Al-Isra ayat 7 yang artinya berbunyi, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Wallahu a'lam. Nah, demikian kajian di minggu ini. Semoga kajian kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.